Hai, Assalamualaikum Sobat Powder Podcast with PGSD There. Halo Sobat, bagaimana keadaannya nih hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oh ya nih Sobat, sebelum kita mulai podcast kita kali ini, enaknya kita kenalan dulu aja kali ya. Kalau kata bahasa anak UPI sih, tak kenal maka tak aruf. Makanya yuk kita kenalan dulu. Halo Sobat, perkenalkan, nama aku Nabila Nurhaliza, biasa dipanggil Bil. Di sini aku sebagai host. Dan di podcast kita kali ini, aku ditemenin sama seorang narasumber yang cantik, luar biasa, dan juga berprestasi. Nih kenalin nih teman-teman yang ada di sebelah aku ini, yaitu Teh Hera Aprilia, biasa dipanggil Teh Hera. Boleh nih Teh Hera disapa dulu? Halo Sobat Powder. Halo Sobat Powder semua. Nah, Teh Hera ini merupakan mahasiswi semester 5 di PGSD UPI Kampus Purwakarta. Kita langsung aja nih ya ngobrol-ngobrol bareng Teh Heranya. Halo Teh Hera, bagaimana nih keadaannya hari ini? Halo Bil, alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya, baik-baik. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu PWP, PDKT-an with PGSD, dengan judulnya yaitu Pandemi Bukan Penghalang untuk Meraih Prestasi. Ngomong-ngomong tentang pandemi nih ya Teh ya, seperti sekarang ini lagi marak-maraknya ya Teh ya? Iya, sekarang kasus COVID sedang meningkat ya. Apalagi PPKM terus diperpanjang dan gak tahu sampai kapan ya Teh. Sangat disayangkan sekali. Ngomong-ngomong tentang pandemi, pastinya banyak banget dong ya capaian dan juga pastinya ada juga halangan dalam proses belajar. Dan di sini Teh Hera akan memberikan tips and tricks ataupun mengumpas tuntas segala macam bentuk apa sih yang bisa dicapai dalam masa pandemi seperti ini biar tetap terus berprestasi. Langsung aja nih ya Teh, banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari para mahasiswa baru yang ingin ditanyakan mengenai seputar capaian prestasi ya Teh ya. Kita langsung aja nih ya Teh ke pertanyaan pertama. Bagaimana caranya agar tetap bisa konsisten dalam melakukan hal-hal yang produktif? Ya, cara kita untuk konsisten melakukan hal-hal produktif itu kita ingat tujuan kita kembali. Bagaimana kita untuk mencapai cita-cita dan angan kita, dan kita itu harus mendaftarkan diri kita ke kegiatan-kegiatan yang positif agar kita juga mampu mengisi hari-hari kita dengan kegiatan yang produktif. Seperti itu. Bener banget. Jadi kalau kata anak zaman sekarang mah gabut gitu ya Teh? Iya, janganlah sekarang gabut-gabut karena banyak juga kegiatan online. Meskipun online kita bisa mengikuti dan mengisi kegiatan kepada hal-hal yang positif seperti webinar, lomba, dan banyak hal lainnya. Iya, jadi harus diisi dengan aktivitas-aktivitas yang lebih bermanfaat lagi ya Teh ya? Betul. Lanjut nih Teh ke pertanyaan kedua. Gimana sih Teh caranya menemukan keahlian supaya tetap dikembangkan hingga menjadi sebuah prestasi? Nah, gimana kita tahu apa keahlian dalam diri kita? Itu biasanya kita tahu dulu nih apa kegemaran yang kita suka gitu ya. Kegiatan yang kita suka tuh apa biasanya? Karena kalau kita udah tahu kegiatan apa yang kita suka, itu kita jadi mencari-cari tahu dan mulai mengembangkan untuk menjadi sebuah prestasi gitu. Jadi alangkah baiknya kita tuh mengenali diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang kita sukai dulu. Iya, jadi harus telah dari diri sendiri dulu gitu ya. Apa sih yang kita suka ini, dan kalau kita udah tahu nih diri kita suka apa, jadi kita tuh bisa tahu dan juga dikembangkan hingga menjadi sebuah prestasi. Iya. Terus Teh, aku pengen tahu juga nih, pastinya kan kalau lagi masa-masa pandemi belajar daring gitu ya Teh, ada gitu tekanan-tekanan mental atau rasa malas atau juga insecure atas capaian orang lain, ditambah overthinking. Nah Teh, gimana sih cara menghilangkan tekanan-tekanan tersebut? Kalau aku sendiri ya, dengan melihat capaian orang lain itu justru terpacu gitu. Kita itu harus bisa lebih baik gitu ya, setidaknya kita bisa menyamai dia lah gitu ya dalam prestasi ataupun capaian lainnya. Nah, untuk overthinking sendiri biasanya itu karena kita nggak percaya diri tuh Bil. Nah, dengan nggak percaya diri itu biasanya kita overthinking, makanya kita harus bikin diri kita itu pede.
kita harus ngembangin kemampuan-kemampuan yang ada dalam diri kita supaya kita bisa menggapai apa yang kita inginkan, seperti itu. Dan untuk rasa malas sendiri di pembelajaran daring ini ya biasanya tuh masih banyak hal-hal yang bisa kita lakuin. Contohnya untuk mengerjakan tugas secara bersungguh-sungguh. Nah, kita jangan asal copy paste aja tuh Bill kalau ngerjain tugas. Bener banget. Nah, kita harus pahamin juga Iya. gimana jawaban kita untuk tugas tersebut. Iya, jadi nggak boleh asal-asalan copy paste dari Google udah nemu jawabannya. Iya, Kita juga harus literasi ya Teh. betul, peningkatan literasi. Dibaca lagi dan juga hilangkanlah ya rasa malas, insecure dan overthinking, itu malah buat jadi diri kita makin down ya Teh ya. Ya. Dan juga merusak mental kita gitu nih teman-teman. Terus pastinya dengan adanya rasa malas, insecure dan overthinking itu, di balik itu semua juga adalah yang muncul rasa semangat ya pastinya. Rasa semangat yang tinggi dan ingin terus belajar dan berprestasi walaupun di rumah saja. Nah Teh, gimana sih caranya biar bisa ngebangkitin lebih semangat lagi dari diri kitanya dan juga terus berprestasi walaupun di rumah saja? Nah, justru karena kita itu di rumah aja, kita harus lebih semangat karena kita itu berada di sekeliling orang-orang terdekat kita. Iya. Terutama itu adalah keluarga kan. Benar. Biasanya orang-orang yang merantau itu kan jauh gitu ya. Iya. Biasanya kita rindu, biasanya kita aduh pengen pulang gitu, jadi nggak semangat ngampus. Nah justru sekarang ini kan kita sedang ada di lingkup keluarga kita, ada di rumah. Justru kita harus lebih semangat untuk membuktikan keseriusan kita dalam belajar, misalnya untuk mencapai nilai-nilai yang memuaskan, seperti itu. Iya, jadi walaupun di rumah saja pastinya ada dukungan dari orang tua juga ya. Oh, pasti. Ngasih semangat biar nggak tetap males gitu teman-teman. Terus aku pengen tahu nih Teh, ada gak sih cara tersendiri dari Teteh biar ngatasin mental itu biar tetap terjaga gitu Teh? Ya, mental terjaga. Iya. Biasanya aku tuh suka healing time dulu sih kalau anak Asik, healing ya. ya bahasanya. Nenangin diri gitu ya Teh? Iya, menenangkan diri ya, sejenak kita break dulu lah dari segala kesibukan kita gitu. Kita juga perlu waktu sendiri, kita juga perlu waktu untuk menenangkan pikiran kita, Iya, supaya bener kita banget. fresh lagi gitu untuk melakukan kegiatan yang baru. Dan satu lagi nih Bill, jangan lupa untuk apresiasi diri, karena dengan apresiasi diri itu sekecil apapun apresiasinya, kita itu biasanya lebih semangat dan menghargai apa jeripaya diri kita gitu. Bener banget, jadi harus bisa menghargai diri sendiri ya Teh, biar mental juga tetap terjaga gitu. Jangan lupa healing atau jalan-jalan gitu, daripada itu stuck di pelajaran bikin stres gitu ya. Mendingan kayak healing, jalan-jalan ke yang alam-alam, seger-seger ya Teh ya. Betul. Terus pastinya juga aku pengen tahu nih gimana caranya ngatasin pressure mental supaya tidak pesimis. Supaya tidak pesimis. Iya, sepertinya kita kembali ke pertanyaan sebelumnya itu kita harus membuat diri kita itu pede dulu. Nah, dengan kita pede, kita itu harus ngembangin kemampuan yang ada dalam diri kita sehingga kita itu nggak pesimis. Jadi apapun yang kita sudah usahakan, kita coba dulu nih. Kita kan nggak pernah tahu ya, kalau kita nggak coba ya kita nggak tahu hasilnya itu berhasil atau enggak. Jadi kita daripada pesimis, mendingan kita mencoba dulu apa itu hal yang bisa kita lakukan. Iya, jadi jangan terlalu pesimis lah ya, harus ada optimisnya, lebih dikencengin lagi, karena kalau kitanya nggak ada usaha ya percuma ya Teh ya. Iya. Jadi harus dicoba dulu, mencoba-coba hal-hal yang baru itu nggak ada salahnya ya Teh. Gitu ya. Lanjut nih ya Teh ke pertanyaan selanjutnya. Yang aku ketahui gitu ya, Teteh aktif di HIMA juga. Lalu juga banyak kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran gitu ya Teh. Nih gimana sih Teh caranya biar bisa seimbang antara akademik dan juga non-akademik? Oke. Untuk di akademik itu sendiri ya biasanya aku meraih itu dengan bersungguh-sungguh aja sih. Kalau lagi ada tugas gitu ya, aku nggak ngerjain yang asal gitu. Yang biasanya kan temen-temen tuh asal ngumpulin lah ya. Bener. Yang penting dapat ya udahlah mau nilai berapa gitu. Tapi aku enggak gitu, karena menurut aku kalau kita ngerjain asal-asalan ya mendingan nggak usah ngerjain aja gitu. Karena itu kan merupakan cerminan diri kita gitu ya untuk kesungguhan di mata kuliah itu gitu. Terus ketika ulangan juga ya paling enggak meskipun SKS kita baca-baca lah gitu ya materinya. Terkait juga kan ada kesibukan di luar akademik gitu ya, organisasi, entah itu UKM dan yang lain.
Untuk di himpunan itu sendiri gitu ya, kan aku aktif, ya coba dijadwalkan gitu ya kegiatan seperti rapat ataupun diskusi-diskusi lainnya yang tidak berbentrokan dengan jadwal-jadwal mata kuliah tentunya ya, supaya tidak mengganggu. Dan kita harus pandai-pandai membagi waktu untuk mengerjakan tugas dan menjadwalkan rapat itu gitu. Biasanya sih gitu. Lalu untuk UKM sendiri, dulu sih aku memang mencari-cari kesibukan gitu, tapi yang selaras dengan keinginan kita dan support dengan kemampuan yang akan menunjang kita. Seperti kalau aku sih memilih kepenulisan ya, tahun kemarin dengan bergabung dalam salah satu komunitas gitu ya, menulis ya, jadi kita mau nggak mau terpaksa berlatih gitu di dalam komunitas tersebut. Jadi intinya kita harus bisa memanage waktu jadwal ya Teh, Ya, biar bisa menyeimbangkan antara akademik dan juga non-akademik. ya. Lanjut nih Teh, dari pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh mahasiswa baru, gimana sih Teh caranya menjadi mahasiswa yang aktif saat daring, dan juga caranya supaya rajin belajar meskipun tidak ada tugas dari dosen? Oke, dari daring ya. Iya. Memang sih kalau daring biasanya dosen ya kasih materi, terus kita memahami sendiri gitu ya. Tapi ya mau nggak mau kita juga harus belajar gitu ya, karena pada suatu saat biasanya dosen-dosen itu akan nanya gitu, gimana sih, sejauh mana tingkat kepemahaman kita terkait materi itu. Jadi ya mau nggak mau, meskipun kita dibebaskan gitu ya mau memahaminya itu dengan cara seperti apa, tapi kita harus tahu materi tersebut gitu. Terus ya untuk belajar tapi bukan cuma karena ada tugas saja gitu. Ya mungkin emang teman-teman pasti agak males lah ya, karena tidak terpantau oleh dosen ya, karena kuliah offline gitu ya, kuliah online gitu ya. Tapi ya balik lagi, suatu saat gitu ya, pasti dosen itu bakal tanya dan tes kemampuan kita secara tiba-tiba. Jadi mau gak mau kita harus sediakan waktu untuk memahami materi yang diberikan oleh dosen. Jadi jaga-jaga, selain jaga-jaga juga harus, ya namanya juga tugas atau kepengen mah ya harus rajin lah ya Teh. Iya, harus kepo-kepoin materi iya. yang udah ada. Bener gitu. Harus sering kepo dan literasinya ditingkatkan lagi teman-teman. Lalu ada gak sih Teh cara tersendiri atau cara belajar nih menurut Teteh yang efisien tuh gimana sih Teh? Kalau biasanya aku tuh memahami materi ya ketika dosen itu menerangkan atau ketika teman itu presentasi. Jadi biasanya aku tuh catat poin-poin penting yang aku tuh belum familiar dengar gitu. Nanti udah sampai rumah atau udah selesai belajar tuh ya, karena sekarang itu online. Belajarnya, nanti aku kembangkan lagi tuh informasi-informasi terkait poin yang aku catat tadi. Jadi memang nggak usah selalu kita ulas semua gitu ya setelah belajar tuh, tapi paling nggak kita punya poin-poin penting yang harus kita ingat gitu. Iya, jadi harus dicatat nih teman-teman. Kalau misalkan ada temen yang ngejelasin atau presentasi itu didengerin, jangan dibiarin. Betul, jangan ditinggal kemana gitu ya. Presentasinya kemana, kitanya kemana ya. Nah terus ada juga nih Teh pertanyaan dari mahasiswa baru, gimana sih Teh caranya mendapatkan beasiswa, lalu aktif di UKM dan juga IPK di atas rata-rata. Lalu gimana juga caranya belajar banyak soft skill? Gimana nih Teh? Oke, banyak juga ya itu dalam satu pertanyaan kompleks gitu ya. Ya, untuk beasiswa sendiri, jujur aja sih kalau aku tuh memang belum pernah goals gitu untuk mendapatkan beasiswa dari luar gitu ya. Seperti bantuan untuk UKT atau segala macam kebutuhan pendidikan gitu ya. Tapi ya nggak ada salahnya gitu, kita coba-coba kalau misalnya ada channel beasiswa apa, kita ya masukin data aja dulu gitu kan. Biasanya juga ada portofolio yang harus kita buat, nah itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mau itu lulus atau nggak lulus, ya kita sudah kasih yang terbaik gitu ya. Terus terkait UKM gitu ya. Aktif di UKM. Nah, kalau aku tuh aktifnya organisasi seperti himpunan dan DPM Rema gitu ya, di UPI Bumi Siliwangi, dan satu lagi itu di komunitas tahun kemarin aktif gitu, lumayan di kepenulisan. Itu sih memang mencari kesibukan dan ingin mencoba berbaur gitu sama orang-orang. Gimana sih gitu, jangan
kita tuh lingkupnya di ruang kelas aja, di PGSD aja gitu. Jadi Benar dengan kita ikut banyak organisasi itu kita tuh bisa kenal dengan banyak orang sih. Aku senang di sana gitu. Terus selanjutnya apa IPK tadi? di atas kata-kata teh. IPK di atas Di atas rata-rata. kata-kata, aduh. Kalau itu sih tips gitunya adalah apa? Kerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, jangan Bener banget. ngasal itu Iya. sih. Jadi emang berpengaruh banget ketika dosen itu memang apa ya, note banget tugas ini harus seperti ini, ya sudah kita kerjakan dengan permintaan sesuai dosen gitu. Karena itu bisa ngebantu banget sih buat ngupgrade nilai kita kalau misalnya UTS atau UAS kita nggak terlalu bagus gitu Iya. ya. Seperti itu dia. Lalu ada gak nih teh cara belajar banyak soft skill? Menurut Teteh itu gimana sih? Nah, biasanya itu di tugas-tugas kita dengan sendirinya mengembangkan soft skill yang kita punya. Misalnya nih ya, salah satu contohnya itu aku mengembangkan bakat di editing. Nah, dulu tuh aku nggak bisa menggunakan aplikasi Photoshop tuh misalnya ya, untuk ngedit pamflet, bikin ribbon, itu aku nggak bisa tuh dulu. Tapi karena ada salah satu dosen yang menugaskan membuat pamflet, jadi aku kayak terdorong, wah aku harus buat tugas ini dengan bagus gitu kan. Jadi ya mau nggak mau, aku belajar deh editing di Photoshop kayak gitu. Jadi mungkin kuncinya itu kerjain tugas, jangan asal, dan dari sana kita bisa ngembangin soft skill yang kita punya gitu. Jadi harus ada kemauan dari diri kita juga ya teh. Jangan ngelihat orang jadi ke bawah-bawah, tapi bisa kita juga ya. ngebangkitin semangat Iya, ngebangkitin dari diri semangat kita. gitu. Jadi jangan hanya si orang itu gini gitu ya. Biasanya kan gitu ya teh, ngelihat orang tuh kayak insecure gitu. Padahal kan diri kita juga belum Bisa, coba, pasti iya. bisa. Pastinya bisa kalau dicoba ya teh. Lalu nih teh, Teteh kan lagi kemarin-kemarin itu lagi banyak ikut perlombaan ya teh, lomba-lomba gitu. Ya, ada beberapa. Ini gimana sih teh caranya agar tetap percaya diri nih atau pede dan yakin untuk mengikuti suatu ajang perlombaan? Ya, aku ceritakan salah satunya ini aja ya, yang baru kemarin banget mau Jang Jejaka gitu ya. Sejujurnya aku sangat insecure sih untuk ikutin itu, karena ya ada beberapa hal yang menurut aku kayaknya aku kurang menunjang deh di perlombaan itu. Apalagi aku belum pernah tuh catwalk kayak gitu-gitu, baru pertama belajar banget di sana. Tapi ya dengan kesungguhan yang aku punya gitu ya, aku harus bisa dan ya kasih yang terbaik aja gitu ya. Gimana pun hasilnya itu bonus. Tapi untuk prosesnya itu pembelajaran yang bisa kita ambil gitu. Nah di sana kita bisa ngembangin diri kita semaksimal mungkin gitu. Jadi ya jangan ini caranya biar tetap pede. Ya iya, jadi jangan insecure dan pasti kita pede ketika dalam proses tersebut kita itu sungguh-sungguh seperti itu. Jadi harus pede teman-teman ya, jangan insecurean lah ya. Iya, insecure mah sedikit aja lah, pedenya digedein. Iya, bener. Tapi jangan kepedean juga. Iya sih, betul. Lanjut ya teh, ada gak sih teh caranya nih, tips atau cara bikin CV dan esai yang baik? Ada gak nih teh? Ada. Kalau CV itu harus kreatif sih sebenarnya. Benar. Simple tapi mudah dipahami. Terus untuk desainnya itu sendiri ya, jangan terlalu banyak ornamen-ornamen gitu. Dan yang paling penting isinya itu banyakin dari teman-teman ini pengalaman-pengalaman, entah itu keorganisasian, entah itu kepanitiaan. Nah, apalagi paling bagus itu perlombaan. Nanti semua itu dicantumkan di dalam CV. Nah, itu bakal ngedongkrak banget sih CV kita itu terlihat wah gitu di mata penilai atau yang membaca CV kita seperti itu. Nah teh, motivasi apa saja nih yang bisa teteh berikan kepada para sobat powder? Oke, motivasi ya pastinya teman-teman jangan takut untuk mencoba, karena jika teman-teman tidak mencoba, teman-teman tidak akan pernah tahu hasilnya akan berhasil ataupun tidak. Jadi lebih baik kita mencoba lalu gagal dibanding tidak sama sekali. Bener banget, keren banget nih. Lalu aku pengen tahu nih teh, adakah kesan tersendiri dari teteh sebagai mahasiswa berprestasi? Oke, alhamdulillah sih dengan kesempatan untuk menjadi mahasiswa berprestasi kemarin itu aku sendiri jadi semakin lebih bersemangat untuk kuliah, untuk menjalankan organisasi, karena dengan adanya julukan gitu ya lah, itu bisa dibilang suatu julukan lah ya sebagai mahasiswa berprestasi.
kita harus membuktikan dalam diri kita itu pantas nggak sih menerima julukan tersebut gitu. Jika kita sudah menerima tapi pada kenyataannya kok kayaknya biasa-biasa aja, itu kan dalam diri kita termotivasi juga gitu. Oh, saya harus lebih dan lebih begitu. Keren banget nih Teh Hera. Nah, jadi nih sobat, kesimpulan dari podcast kita kali ini yaitu pandemi ini emang bukan merupakan suatu penghalang dalam meraih prestasi. Walaupun kita tetap di rumah saja, kita harus tetap belajar dan mencapai capaian yang kita inginkan. Terutama di rumah saja pun harus bisa meningkatkan soft skill yang bisa kita capai, lalu terbentuklah sebuah prestasi. Ingat motivasi dari Teh Hera, dicoba dulu walaupun gagal ya Teh ya. Betul, daripada tidak sama sekali. Oke sobat, cukup sekian Powder kita kali ini. Aku mau ucapin terima kasih banyak ke Teh Hera udah sempat mau ngobrol-ngobrol santai nih bareng aku dan juga pada para sobat Powder. Mantap sih sobat Powder. Iya mantap. Terima kasih juga kepada para sobat Powder. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.